Keanekaragaman makhluk hidup atau biodiversitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu biodiversity, yang merupakan singkatan dari biological diversity. Lalu, apa keanekaragaman hayati itu? Nah, keanekaragaman hayati yaitu keanekaragaman pada makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya, serta proses ekosistem dan ekologi di suatu tempat. Ada 3 tingkatan keanekaragaman hayati, yakni keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies, dan tingkat ekosistem. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati tingkat gen, yang merupakan keanekaragaman yang ditimbulkan oleh adanya variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya variasi dalam satu spesies tertentu. Ciri-ciri dari keanekaragaman hayati tingkat gen ini antara lain adalah memiliki nama ilmiah yang sama, perbedaan morfologi yang tidak terlalu mencolok, serta memiliki variasi. Selanjutnya adalah keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis, yang merupakan tingkatan keanekaragaman hayati yang terdapat pada berbagai spesies makhluk hidup dalam genus yang sama ataupun famili yang sama. Spesies itu sendiri merupakan individu yang memiliki persamaan secara morfologis, anatomis, dan fisiologis. Keanekaragaman hayati tingkat spesies dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Yang terakhir adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, yang merupakan keanekaragaman suatu komunitas yang terdiri dari hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme di suatu habitat. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem merupakan keanekaragaman yang terjadi karena perbedaan letak geografis. Perbedaan letak geografis menyebabkan perbedaan iklim. Selanjutnya, perbedaan iklim menyebabkan terjadinya perbedaan suhu, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyinaran matahari. Perbedaan-perbedaan tersebut akan mempengaruhi jenis-jenis flora atau tumbuhan dan fauna atau hewan yang menempati suatu daerah. Keanekaragaman jenis-jenis flora dan fauna yang menempati suatu daerah akan membentuk ekosistem yang berbeda. Contohnya adalah ekosistem gurun dan ekosistem hutan hujan tropis. Kedua ekosistem tersebut memiliki perbedaan letak geografis di bumi, yang menyebabkan jenis flora dan fauna yang hidup di dalamnya juga berbeda. Nah, mari kita lihat contoh keanekaragaman hayati tingkat gen. Yang pertama adalah pada tumbuhan. Contohnya adalah dari varietas tanaman bunga mawar dan juga mangga ini. Ada bermacam-macam bunga mawar yang dari struktur bentuknya, bunga-bunga ini hampir mirip. Hanya saja, bunga mawar punya banyak variasi warna, sama seperti mangga yang sekilas tidak sama. Namun jika diidentifikasi lebih dalam, bunga ini memiliki banyak varietas dengan rasa dan tekstur yang berbeda-beda. Lalu contoh pada hewan, ada pada keanekaragaman varietas kucing dan varietas anjing yang ada di layar. Nah, bisa kita lihat contoh-contoh atau macam-macam kucing, seperti kucing Abyssinia, bengal, kaliko, persia. Begitu pula dengan varietas anjing. Ada anjing poodle, anjing pitbull, dan yang lain. Sekarang kita lihat contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies. Contohnya pada hewan, yaitu pada famili Bovidae yang beranggotakan sapi dan kerbau. Pada famili Canidae yang diantaranya ada serigala dan juga rubah. Serta ada pada famili Felidae yang beranggotakan macan tutul atau Panthera pardus, harimau Panthera tigris, singa Panthera leo, dan kucing. Nah,
Pada tumbuhan, contohnya ada pada famili Poaceae yang beranggotakan jagung, padi, dan alang-alang. Ada juga pada famili Zingiberaceae seperti kunyit, kencur, lengkuas, dan juga jahe. Dan pada famili Arecaceae ada kelapa, pinang, lontar, kurma, dan juga sawit. Nah, jenis-jenis ekosistem ada dua, yaitu ekosistem daratan dan juga ekosistem perairan. Ekosistem daratan memiliki ciri-ciri yakni yang pertama, memiliki lingkungan fisik berupa daratan, memiliki tipe struktur vegetasi dominan dalam skala besar, dan dihuni oleh tumbuhan dan hewan yang telah beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Ekosistem daratan dengan area yang sangat luas disebut bioma. Tipe bioma sangat dipengaruhi oleh iklim. Iklim sendiri dipengaruhi oleh letak geografis, garis bintang, dan ketinggian tempat dari permukaan laut. Ada 7 tipe bioma di bumi, yaitu bioma gurun, padang rumput, savana, hutan hujan tropis, hutan gugur, taiga, dan tundra. Nah, yang pertama ada bioma gurun. Bioma gurun memiliki ciri-ciri curah hujan yang sangat rendah, perbedaan suhu antara siang dan malam sangat besar, kelembapan udara sangat rendah, tanah tidak dapat menyimpan air dan sangat tandus, kecepatan evaporasi sangat tinggi, intensitas cahaya matahari yang tinggi, dan air tanah cenderung asin. Nah, sekarang kita akan membahas jenis flora dan fauna pada gurun ini. Jenis flora yang tumbuh di bioma gurun ada 2 macam, yaitu ada tumbuhan musiman yang akan segera tumbuh apabila hujan turun. Umur tumbuhan ini relatif pendek, tetapi bijinya tahan lama. Lalu ada tumbuhan menahun yang memiliki daun kecil atau tidak berdaun, berakar panjang, dan batangnya mempunyai jaringan semacam spons. Contohnya seperti kaktus, sukulen, pohon kurma, dan juga semak berasi. Sementara hewan-hewan pada bioma ini umumnya bertubuh kecil, hidup di lubang-lubang, dan keluar mencari mangsa pada malam hari. Contohnya adalah tikus, ular, hamster, dan gabril. Ada juga hewan seperti unta yang berpunuk. Nah, selanjutnya ada bioma hutan hujan tropis. Ciri-cirinya yakni curah hujan sangat tinggi, matahari bersinar sepanjang tahun, suhu rata-ratanya adalah 25 derajat Celcius, kelembapan udara sangat tinggi, dan terbentuk iklim mikro di bawah kanopi atau tudung pohon di tengah hutan. Pada bioma hutan hujan tropis, flora yang tumbuh di bioma ini antaranya terdapat pohon-pohon yang tinggi dan membentuk kanopi, terdapat liana atau tumbuhan merambat, dan terdapat epifit, yaitu tumbuhan yang hidup menempel pada tumbuhan lain. Sementara itu, fauna yang terdapat di hutan hujan tropis diantaranya ada hewan pemanjat seperti primata, tupai, serta ular. Terdapat hewan-hewan yang bisa terbang seperti kelelawar, burung, dan serangga, dan terdapat hewan-hewan yang hidup di darat, misalnya babi hutan dan harimau. Bioma padang rumput atau stepa. Ciri-cirinya curah hujan yang tidak teratur, porositas dan drainase tanah kurang baik sehingga tumbuhan sulit untuk menempatkan air, berada di hamparan yang datar atau sedikit berbukit kecil, terdapat di wilayah beriklim tropis hingga sedang. Nah, pada bioma ini terdapat rumput-rumputan yang tidak diselimuti kumpulan pepohonan, kalaupun ada hanya sedikit. Di daerah yang memiliki curah hujan tinggi, tumbuh rumput-rumput yang panjang seperti blustern grasses. Di daerah yang memiliki curah hujan rendah, tumbuh rumput yang pendek-pendek seperti grama grasses dan buffalo grasses. Contoh hewan-hewan pada bioma ini seperti jerapah, kanguru, kijang, zebra, cheetah, bison, dan hewan seperti burung dan juga ular.
Bioma savana. Bioma savana memiliki ciri-ciri curah hujan antara 900 hingga 1500 mm per tahun, memiliki dua musim yaitu musim kering yang sangat panjang dan musim hujan yang sangat basah. Lapisan tanahnya merupakan daerah resapan air dengan sistem pengairan yang baik dan terdapat kumpulan pepohonan yang berselang-seling dengan rerumputan. Pada bioma savana terdapat rumput-rumputan seperti suku Gramiae dan terkadang dijumpai suku Cerevisiae. Terdapat pohon seperti akasia dan eukaliptus. Nah, contoh hewan pada bioma ini ada serangga, rayap, kuda, gajah, kijang, zebra, macan tutul, dan ada juga singa. Nah, bioma hutan gugur. Ciri-ciri bioma hutan gugur diantaranya curah hujan antara 750 hingga 1000 mm per tahun, memiliki 4 musim yaitu musim panas, gugur, dingin, dan semi. Saat musim dingin, suhu mencapai minus 30 derajat Celcius, sementara saat musim panas, suhu dapat mencapai 30 derajat Celcius. Tanahnya cukup subur karena daun yang berguguran di tanah mengalami pembusukan dan membentuk humus. Flora yang terdapat pada bioma hutan gugur ini umumnya merupakan tumbuhan berdaun lebar seperti elm, beech, oak, dan maple. Tumbuh-tumbuhan tersebut akan menggugurkan daunnya pada musim gugur untuk menghadapi musim dingin, yaitu saat air sulit diperoleh untuk proses fotosintesis. Pada musim semi menjelang musim panas, tumbuhan akan mulai bersemi. Contoh hewan-hewan pada bioma ini diantaranya ada rakun, ada babi hutan, ada harimau, rusa, beruang, musang, tupai, dan sigung. Mamalia-mamalia tersebut kebanyakan akan melakukan hibernasi selama musim dingin. Selain itu, hewan seperti tupai akan menyimpan makanannya untuk persediaan selama musim dingin. Bioma taiga. Ciri-ciri dari bioma taiga ini diantaranya curah hujan sekitar 350 hingga 400 mm per tahun, musim dingin mempunyai durasi yang cukup panjang, sedangkan musim kemarau sangat singkat. Lingkungan sangat lembab karena suhu yang dingin menyebabkan penguapan jarang terjadi. Perbedaan suhu antara musim panas dan musim dingin sangat tinggi dan merupakan daerah resapan air dan tanahnya bersifat asam. Bioma ini didominasi oleh pohon konifer. Sebagai contoh, pohon pinus dan cemara yang selalu hijau di sepanjang tahun, meskipun dalam musim dingin dengan suhu yang sangat rendah. Pohon konifer memiliki struktur morfologi daun yang berbentuk seperti jarum dan akar yang kuat. Daun yang berbentuk jarum ini dilindungi oleh lapisan lilin. Sementara contoh hewan pada bioma ini adalah beruang hitam atau grizzly, tupai, gagak hitam, kelinci snowshoe, kucing salju, burung-burung yang bermigrasi, rusa kutub, dan juga serigala. Bioma tundra. Ciri-ciri dari bioma tundra diantaranya hampir seluruh wilayahnya tertutup oleh es atau salju. Bersifat permafrost, yaitu merupakan keadaan di mana tanah di bawah permukaan bumi beku secara permanen, memiliki musim dingin yang panjang dan gelap, dan curah hujan tahunan yang sangat sedikit, dan kecepatan angin yang tinggi dan suhu yang sangat dingin tentunya. Ada dua macam tundra, yaitu tundra alpin dan tundra arktik. Tundra alpin merupakan tundra yang terdapat di puncak gunung, misalnya puncak gunung Jayawijaya di Papua. Tundra arktik merupakan tundra yang terdapat di daerah kutub utara, seperti Rusia, Siberia, Kanada, dan Finlandia. Ekosistem perairan. Ekosistem perairan atau akuatik merupakan ekosistem yang komponen abiotiknya sebagian besar terdiri dari air. Organisme yang hidup di ekosistem perairan dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama ada plankton, yang merupakan organisme yang dapat bergerak dan berpindah tempat secara pasif karena pengaruh arus air. Plankton terdiri dari fitoplankton dan zooplankton. Contohnya adalah alga uniseluler dan protozoa.
Kedua adalah nekton. Nekton adalah organisme yang bergerak aktif di dalam air atau berenang. Contohnya seperti ikan dan katak. Neuston. Neuston adalah organisme yang mengapung di permukaan air. Contohnya seperti serangga air, teratai, dan eceng gondok. Bentos. Bentos adalah organisme yang berada di dasar perairan seperti udang, kepiting, dan juga cacing. Yang terakhir ada Peripiton, merupakan organisme yang melekat pada organisme lain seperti alga dan juga siput. Ekosistem perairan dibedakan menjadi dua macam, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Yang pertama adalah ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar memiliki ciri-ciri salinitas atau kadar garam sangat rendah, dipengaruhi oleh iklim atau cuaca, sehingga variasi sistem perekonomian yang rendah dan penetrasi atau masuknya cahaya matahari sangat terbatas. Yang kedua ada ekosistem air laut. Memiliki ciri-ciri kadar garam atau salinitas yang tinggi, tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca, habitatnya saling berhubungan antara laut yang satu dengan laut yang lainnya, memiliki variasi atau perbedaan suhu antar permukaan dan kedalaman tertentu, memiliki arus laut atau pergerakannya dipengaruhi oleh arah angin, perbedaan intensitas atau masuk jenis, gaya gradasi air, suhu, tekanan, dan gaya tektonik batuan bumi. Nah, berdasarkan intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam air, ekosistem air laut dibedakan menjadi 3 zona, yaitu zona fotik, disfotik, dan afotik. Zona fotik merupakan daerah yang ditembus oleh cahaya matahari dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Pada daerah ini banyak terdapat organisme produsen. Lalu ada zona disfotik atau twilight yang merupakan daerah dengan kedalaman 200 hingga 2000 meter. Daerah ini dihuni oleh hewan pemangsa dan hanya sedikit ditemukan organisme produsen. Dan zona afotik merupakan daerah yang gelap karena tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari. Di daerah ini memiliki kedalaman lebih dari 2000 meter. Pada zona afotik tidak terdapat organisme produsen, yang ada hanyalah hewan pemakan dan pengerai. Jenis-jenis ekosistem air laut. Ekosistem air laut dibagi menjadi 4 jenis, yaitu ekosistem pantai, estuari, terumbu karang, dan ekosistem air laut atau laut dalam. Ekosistem pantai. Pantai merupakan daratan yang berbatasan dengan laut. Ekosistem pantai dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu ekosistem pantai berpasir dan ekosistem pantai berbatu. Yang pertama adalah ekosistem pantai berpasir. Ekosistem ini terdiri dari hamparan pasir yang selalu terkena ombak. Di daerah ini daya angin sangat kencang dan sinar matahari bersinar kuat pada siang hari. Ekosistem ini dihuni oleh flora yang didominasi oleh vegetasi dari formasi Pescaprey dan formasi Barringtonia. Formasi Pescaprey terdiri dari tanaman berbatang lunak dan berbiji, seperti Pomea Pescaprey, Vigna marina, dan Sphinx clitoris. Sementara itu, formasi Barringtonia terdiri dari perdu atau pohon seperti Ceraminalia catata, Hibiscus delicaeus, Barringtonia sciatica, Hernandia, dan Erythrina. Fauna yang terdapat di ekosistem ini contohnya ada kepiting dan juga burung. Yang kedua adalah ekosistem pantai berbatu. Ekosistem ini terdapat banyak bongkahan batu. Flora pada ekosistem ini adalah langgang coklat dan galon merah. Faunanya ada siput, kerang, kepiting, dan burung. Ekosistem estuaria. Ekosistem estuaria adalah ekosistem yang berada pada pertemuan antara sungai dan laut. Ekosistem estuaria dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu ekosistem padang lamun dan ekosistem hutan mangrove atau bakau. Yang pertama ada ekosistem padang lamun. Ekosistem padang lamun merupakan ekosistem pantai yang biasanya ditumbuhi oleh seagrass atau lamun. Seagrass hidup terendam di dalam air laut dan beradaptasi secara penuh di perairan yang salinitasnya cukup tinggi atau hidup terbenam di dalam air. Seagrass membentuk hamparan seperti padang lamun di bawah permukaan air. Ekosistem mangrove. Ekosistem hutan mangrove merupakan ekosistem yang didominasi oleh tumbuhan bakau atau mangrove. Ciri-ciri dari ekosistem ini adalah berupa wilayah yang terbenam secara periodik
Berlumpur sangat menghasilkan hampir air laut dan terdiri dari campuran air laut, air asin, dan air tawar atau payung. Ciri-ciri dari tumbuhan bakau yaitu memiliki akar yang kuat dan rapat untuk bertahan di lingkungan berlumpur dan berombak, memiliki akar napas untuk mengambil oksigen langsung dari udara, dan memiliki biji pipipar atau disebut juga tumbuhan pipipari. Ekosistem terumbu karang. Ekosistem ini dihuni oleh terumbu karang. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan yang bersimbiosis dengan sejenis alga atau disebut zooxanthellae. Terumbu karang terdapat di perairan yang jernih dengan sinar matahari dapat menembus air laut. Fauna yang mendominasi ekosistem ini adalah Coelenterata atau hewan spons, atau porifera, moluska atau kerang siput, bintang laut, ikan dan ganggang. Ekosistem laut dalam. Yang terakhir adalah ekosistem laut dalam yang merupakan ekosistem yang berada di laut dalam atau palung laut. Ekosistem ini gelap gulita karena tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari. Oke, cukup sekian dari penjelasan dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching and bye.